Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya Allah. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Waj'alna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Amin. Bapak sekalian jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita senantiasa mengucapkan syukur dan as-sana, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmatut taufiq wal hidayah. Nikmat taufik dan hidayah kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya untuk kembali kita melaksanakan amal-amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Hari ini jadwal kita adalah Zadul Ma'ad, kajian sirah nabawiyah terkait dengan peri kehidupan Rasul yang lebih detail. Zadul Ma'ad kalau diharfiahkan bekal kembali, Bekal kembali. bekal pulang. Zad bekal, al-ma'ad kembali, bekal kembali. Ya. Bermakna bekal akhirat, bekal kembali. Minggu lalu kita membahas tentang tata cara tidurnya Rasul SAW, betul ya? Tapi belum selesai. Bahwa beliau wa kana yajma'u kaffaihi thumma yanfusu fihima wa kana yaqra'u fihima qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Halaman 150. Bahwa Rasulullah senantiasa apabila hendak tidur beliau membaca 3 surat yang paling akhir di dalam Al-Quran, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusapkan, setelah ditiupkan itu mengusapkan kepada kafainya, kedua telapak tangannya. Ya bda'u bihima ala ra'sih, dimulai dari kepalanya. Kepala ini wa wajhah, kemudian wajah. Berarti kepala dulu, dari sini dulu. Kepala dan wajah, wa ma'aqbala min jasadihi, kemudian seluruh badannya bagian depan. Yaf'alu dzalika thalatsan marat, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menjaga diri kita dari berbagai macam gangguan ataupun serangan yang manakala terjadi di malam hari di luar sepengetahuan kita. Jadi kita berdoa kepada Allah, berlindung kepada Allah dengan cara kita membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu mengusapkannya setelah ditiupkan ke seluruh badan kita 3 kali. Kalaupun sekali juga tidak apa-apa, yang penting melakukan. Tapi afdolnya 3 kali. Bermula dari kepala, kemudian wajah, kemudian anggota badan yang lain. Wa kana yanu ala shiqqihil aiman. Beliau itu senantiasa kalau tidur itu dengan menjadikan kanan sebagai tumpuan. Jadi begini, tidurnya itu miring, kanan sebagai tumpuan. Saya mengutip dari dokter ya, tentang manfaat kalau kita tidur itu menghadap kanan, dengan bertubuh kepada kanan. Tadi saya kutipkan miring ke kanan, bertumpuk tangannya. Bertumpuk tangan. Jadi begini tidurnya, miring ke kanan. Ini saya kutipkan dari Dr. Zaidul Akbar. 7 manfaat tidur menghadap ke sebelah kanan. Yang pertama, merehatkan otak sebelah kiri. Kalau kita tidur ke kanan, itu otak kiri yang biasa memproses data, pikiran, kemudian pengetahuan, itu diistirahatkan. Masya Allah. Yang kedua adalah mengurangi beban jantung. Yang ketiga, merehatkan perut dan pencernaan. Itu manfaat tidur dengan tumpuannya ke sebelah kanan. Yang keempat, merangsang pembuangan air besar. Yang kelima, merehatkan kaki kiri. Yang keenam, menjaga kesehatan paru-paru. Dan yang ketujuh, menjaga saluran pernafasan. Subhanallah, begitu dahsyat ya hikmah dan manfaat dari tata cara Islam ketika Rasul mengajarkan bagaimana tidur itu posisinya. Jadi
Jadi di setiap apa yang dilakukan oleh Rasul itu senantiasa ada faidah dan hikmah yang bisa jadi kita ketahui atau belum kita ketahui. Makanya menjalankan syariat mas samina wa ta'na, baik ketemu hikmahnya maupun belum ketemu hikmahnya. Nah ini tidur dengan bertumbuh ke sebelah kanan dengan miring ke kanan, itu manfaatnya ternyata oleh dokter dikatakan ada 7 dengan berbagai manfaat yang luar biasa. Di sana ada manfaat untuk jantung, untuk pencernaan, dan untuk paru-paru serta otak kita. Mungkin saya tambahkan sedikit mereka yang nggak tahu Jadul Akbar. Bapak-bapak mohon maaf bagi bapak yang belum kenal dokter Jadul Akbar. Jadul Akbar itu seorang dokter, dia berhenti praktek dokter, kemudian beliau mengaktifkan, menggagas sistem pola diet makanan, kemudian herbal. Beliau tuh hafiz Quran, dakwahnya keras, ikut gerakan salafi, ikut gerakan juga jamaah tabligh, sangat populer diet dokter Jadul Akbar. Kalau bapak klik itu ada macam-macam diet untuk penyakit ini, dan yang disampaikan Ustadz dari itu benar terkenal sekali beliau. Itu panduan Rasulullah ketika tidur dengan sebelah kanan sebagai tumpuan. Wa yadau yadahul yumna tahta khaddihil ayman. Tangan kanan itu diletakkan dengan menumpuk pipi kanan begini. Jadi tidurnya begini. Jadi pipi kita ditahan oleh tangan kanan ya? Menghadap kiblat nanti kita lihat ini keterangan lainnya. Memang ada keterangan bahwa disunnahkan juga menghadap kiblat. Tsumma yaqul Allahumma qini adzabaka yauma tab'asu ibadaka. Jadi doa ketika kita menuju tidur itu bismikallahumma amutu wa ahya atau bismikallahumma ahya wa amut. Kemudian membaca tadi 3 surat juz amma yang terakhir. Kemudian ketika hendak tidurnya, hendak lasnya itu Allahumma qini adzabaka yauma tab'asu ibadak. Jadi ada 3 doa itu. Doa beranjak ke tempat pembaringannya, doa bacaan surat-suratnya, kemudian bacaan ketika kita mau tertidurnya. Di riwayat lain bahkan ada doa yang lebih panjang, Allahumma inna aslamtu wajhi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik, dan seterusnya. Itu doa ketika hendak menuju pembaringan. Jadi berarti kalau kita klasifikasi doa tidur itu ada 3 tuntunan. Doa menuju tempat pembaringan, doa membaca perlindungan semacam benteng diri kita dengan 3 surat tadi, lalu setelah itu membaca doa sebelum terlelapnya. Berarti ada 3 yang kita baca. Wa kana yaqulu idza awa ila firashihi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana faqam mimman la kafi'a lahu wa la ma'wa. Ini juga sama doanya seperti itu, ada di dalam kitab Sahih Muslim, tapi lebih panjang. Jadi kita yang agak susah menghafal mah cukup yang bismikallahumma ahya wa amut sambil membaca 3 surat terakhir juz amma, Al-Ikhlas dan Falaq an-Nas, lalu usapkan ke seluruh badan. Wa dzakara aidan annahu kana yaqulu idza awa ila firasyi. Dalam riwayat lain juga disebutkan lebih panjang lagi, Allahumma rabbus samawati wal ard wa rabbul arsyil azim rabbana wa rabbi kulli syai' falikal habbi wan nawa munzilal taurati wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli dhi syarrin anta akhirun bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Eta aya 5 baris doana. Eta ngapalkeun lagi peryogi 1 tahun. Sami eta oge aya dina riwayat Sahih Muslim. Jadi berarti doa tidur itu banyak. Cuma karena kita kesulitan, cukuplah yang paling mudah, bismikallahumma ahya wa amut. Itu riwayat Bukhari. Sampai ada judulnya bab ma yaqulu idza nama. Bab ma yaqulu idza nama. Jadi Imam Bukhari sampai menuliskan bab tersendiri terkait dengan adab-adab tidur. Wa kana idza staiqadha min manamihi fil laili qala la ilaha illa anta subhanaka allahumma inni astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmataka allahumma zidni ilman wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa hab li min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Ini juga ada doa lain yang diriwayatkan dari Nabi SAW, riwayat Abu Dawud. Beliau sebelum tidur bukan hanya meminta perlindungan dari azab dan dari syaitan, tetapi juga pertama minta ampunan dari Allah SWT, kedua minta rahmat, yang kedua minta ilmu. Rabbi zidni ilman juga dibaca sebelum tidur. Rabbi zidni ilman juga dibaca sebelum tidur. Ini dalilnya, Allahumma zidni ilman. Kemudian juga wahabli min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Berarti doa tersebut bisa dibaca sebelum tidur. Rabbi zidni ilman, kemudian meminta hikmah, meminta rahmat dan sebagainya, itu boleh dipanjatkan ketika kita sebelum tidur. Wa kana idzan tabaha min naumihi qala, lalu ketika beliau terbangun dari tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Itu riwayat Bukhari. Jadi hadis-hadis yang kita baca ini hadis sahih. Sebelum tidur bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, setelah tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Lalu membaca surat Al-Imran. Al-Imran sampai akhir, dari mulai inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab, inna fi khalqis samawati wal ardi, dan seterusnya sampai innaka la tukhliful mi'ad. Itu disunahkan dibaca setelah kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Setelah baca doa tidur, baca surat Ali Imran. Ayat yang terakhir. Masih berbaring ya. Kalau bangun itu sudah beranjak, sudah duduk. Dulu masih setelah doa alhamdulillahilladzi ba'da. Ada riwayat lain yang lebih pendek sebenarnya. Doanya begini, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan nyawaku dan memberikanku kesehatan. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani. Wa afani, memberikan afiat. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku dan memberikan aku kesehatan. Jadi banyak ya. Wa kana yanamu awwalal lail wa yaqumu akhirahu. Beliau terbiasa tidur di awal malam dan terbangun di sepertiga malamnya terakhir. Wa rubbama sahira awwalil lail. Beliau kadang bergadang fi masalihil muslimin, dalam rangka mengurusi kebutuhan maslahat orang Islam. Jadi pada hakikatnya tidur awal waktu itu adalah dianjurkan, dan begadang itu hukum asalnya adalah makruh. Ya. Mengakhirkan tidur larut malam itu hukumnya makruh, ditinggalkan lebih baik, berpahala kalau ditinggalkan. Tetapi kalau ada hajat, dan hajat kita adalah masalihul muslimin. Apa itu maslahatul muslimin? Ada kemaslahatan buat orang banyak. Makanya kalau Pak RW, Pak RT rapat sampai malam demi mengurusi warganya, itu termasuk maslahatul muslimin. Masih boleh. Untuk seperti itu. Tapi untuk kegiatan lain sebaiknya ba'da isya itu beres semua dan istirahat, supaya nanti besok malam bisa paginya bisa bangun dengan lebih awal. Wa kana tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Beliau itu sallallahu ini kekhususan, matanya terpejam tapi hatinya terjaga. Rasul itu matanya tidur sallallahu alaihi wasallam tetapi hatinya terjaga. Kenapa? Karena beliau itu yunaji rabbahu. Beliau itu hatinya senantiasa munajat kepada Allah. Senantiasa siap siaga menerima wahyu turun. Nah, itu kekhususan, tidak bisa kita ikuti. Orang mau tidur teh matana tidur, hatena kebluk, kemudian juga ingatan juga las, berat. Alhamdulillah. Karena kita berbeda tentunya dengan Rasul SAW. Wa kana idza nama lam yuqiduhu hatta yakuna huwa alladhi yastayqiz. Beliau tidak pernah dibangunkan. Rasul SAW itu tidak pernah dibangunkan. Artinya senantiasa bangun sendiri. Lebih awal. Itu lebih awal. Ya. Lam yuqiduhu, tidak pernah ada orang yang membangunkan. Sudah beliau tidak pernah dibangunkan. Hatta yakuna huwa alladhi yastayqizu, sampai beliau sendiri bangun dengan sendirinya. Wa kana idza arsa bilailin ittaja'a ala syaqil ayman wa idza arsa qabaila subhi nasaba dhira'i. Nah, beliau itu setelah tahajud lalu menunaikan witir,
Witir dan tahajud itu 11. Kemudian sebelum tidur beliau istirahat lagi. Gogoleran. Nah, dalam riwayat Ibnu Qayyim tidak gogoleran, tetapi duduknya seperti ini, tidurnya seperti ini. Supaya tidak terlalu tibra. Jadi nanti ada cangkel kemudian bangun. Itu tidurnya sebelum subuh. Dalam riwayat lain tidur seperti biasa, tetapi kalau dengar azan langsung loncat. Wasaba itu loncat segera. Merejat langsung mempersiapkan sholat subuh. Nah, kalau kita mah khawatir tidur setelah witir itu bablas, mungkin untuk kita mah ngopi lebih pas. Ambil secangkir kopi, kemudian menjaga supaya terjaga, mungkin baca-baca, mungkin menyapa umat lewat medsos gitu ya, supaya tidak ngantuk begitu ya, 10 menit 15 menit sebelum subuh. Tapi kalau kita yakin bahwa kita akan terbangun ketika subuh, sunnahnya kita mengambil istirahat, namanya ta'ris. Ta'ris itu mengambil istirahat sejenak sebelum azan dikumandangkan, sekitar 10 atau 20 menit. Dulu ada seorang tabi'in, salafus saleh, itu tabi'in itu senantiasa kalau dia tahajud sebelum subuh itu tidur, sampai orang mengira, warga sekitar mengira dia tuh tukang tidur nggak pernah tahajud. Suatu saat ada mungkin yang penasaran, Syekh, kamu mah di masjid teh sareway? Ternyata ada yang ngasih tahu dia itu semalaman tahajud, tidurnya tuh pas kita datang menjelang subuh gitu. Nah, kadang kita tidak boleh seujun sama orang begitu. Bisa jadi orang yang di masjid semalaman tidur yang kita ketahui, bisa jadi semalaman dia tahajud, tapi pas kita bangun dia sedang tidur. So kayak ngitikaf gitu, ketinggal itu seharian itu tidur aja, seperti sawang itu tidur. Mungkin dia semalamnya itu sholat, namun kita tidak lihat. Tapi ada juga yang tidur asli memang, asli ya. Mimba di sholatil isya hatta kubaila subuh. Kulluhun naum, ada yang begitu. Seluruhnya tidur aja. Jadi fokus dengan tidurnya, nah gitu. Tapi kalau lihat orang terdahulu, kadang sampai orang mengira dia itu nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat sunnah. Padahal dia beribadahnya di waktu orang tidak tahu, di waktu orang tidak melihatnya. Wa wada'a ra'sahu ala kafihi, meletakkan kepalanya di telapak kanannya begini. Tidur sebelum subuh begini. Riwayat Ibnu Qayyim begitu. Biar tidak terlalu tibra, jadi hanya sebatas ngalenyapkan bahasa Sunda. Hakata qala Tirmidzi, dari riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Wa qala Abu Hatim fi sahihihi, kana idza arasa bil-lail tawassada yaminu wa idza arasa qabaila subhi nasaba sa'idahu. Jadi beliau kalau tidur malam itu tidurnya yang serius, maksudnya tidur biasa gitu, dan menghadap tadi tumpuannya di kanan. Tapi kalau tidur sebelum subuh, beliau menumpukan kepalanya di atas telapak tangannya sebelah kanan dan meletakkan siku di pahanya. Nah begitu, tidur menjelang subuh begini. Dalam riwayat Tirmizi, dalam riwayat lain seperti tidur biasa, namun ketika dengar azan langsung mereka. Nasaba sa'idahu wa adhunnu hadza wahman wa shawabu hadis Tirmizi, dan yang benar kata Ibnu Qayyim adalah hadis Tirmizi rahimahullahu taala. Wa qala Abu Hatim at-ta'ris innama yakunu qabaila subhi. Jadi yang namanya tidur sebentar, tidur ngalenyapkeun sebentar itu hanya ada pada tidur sebelum subuh. Tidur sebelum subuh dianjurkan untuk ta'ris. Kenapa? Agar subuhnya itu fresh gitu. Malam misalkan sepertiga malam tahajud lalu witir, dari jam 1 atau jam 2 sampai subuh itu tahajud witir, supaya subuhnya itu tidak leng-lengan, maka ambil istirahat, ta'ris namanya. Kalau versi muazin mah adzan tahrim gitu, tahrim sebelum azan. Kalau versinya Zadul Ma'ad itu namanya ta'ris. Jadi 10 menit 15 menit istirahat sebelum azan dikumandangkan. Tapi tadi memang kitanya yakin dan niat kita akan bangun ketika subuhnya. Wa kana naumuhu a'dalun naum, tidur beliau adalah tidur yang paling sempurna. Itu yang. Wa huwa anfa'u ma yakun minan naum, paling efektif tidur Rasulullah SAW. Jadi kalau tidur benar-benar serius, tidur efektif, berkualitas. Bukan tidur kebluk semalaman kemudian subuh lewat dan lain sebagainya.
Kalau orang tidur dari sore hari sampai ke subuh hari, ba'da isya tidur sampai subuh, tidak 2 rakaat acan, tidak witir, kata Nabi, bala alaihi syaitan. Au bala syaitan ala udhunaihi. Maka dia dikencingi oleh setan di telinganya. Jadi orang kalau tidur pada isya sampai subuh tidak bangun sama sekali, tidak tahajud, tidak witir, kata Nabi, dia dikencingi setan di bagian telinganya. Bala syaitan ala udhunaihi. Maka kita tidak mau dikencingi oleh setan dengan cara bangun malam, tahajud dan melakukan witir. Kalau khawatir malamnya tidak bisa bangun, silahkan witir dan tahajudnya pada isya. Ambil 2 rakaat qiyam, ambil 1 rakaat witir. Kalau kita khawatir pagi tidak bangun, tapi ya afdolnya malam, afdolnya adalah malam. Wal atibba yaqulun huwa sulusul lail wan nahar 8 sa'at. Para dokter menyarankan tidur itu adalah 1/3 waktu kita sehari semalam. Sewaktu kita sehari semalam 24, berarti 1/3-nya adalah 8 jam. Maka waktu paling afdol tidur itu yang sempurna adalah 8 jam. Total tidur, baik qailulah siang atau tidur malam, itu afdolnya adalah 8 jam. Kalau tidur siang 1 jam misalnya, malam itu berarti 7 jam. Kalau siangnya 2 jam, malamnya berarti 6 jam. Kalau siangnya hanya 1 jam atau setengah jam, maka malamnya 7,5 jam. Itu kata Ibnu Qayyim berdasarkan para atibak, para tabib yang hidup di masa itu. Berarti ini sudah ratusan, mungkin ribuan tahun para dokter zaman dulu menyarankan kita itu tidur 1/3 malam. 1/3 waktu, berarti 8 jam. Orang sekarang baru menemukan tidur ideal itu 8 jam kan? Tapi orang dulu sudah menemukan tidur ideal itu adalah 8 jam. Berbeda dengan tasawuf. Kalau Imam Ghazali menyarankan tidur itu jangan terlalu banyak, karena kalau kita tiap hari tidur itu 6 jam saja ataupun 8 jam kali seumur hidup kita, kalau 1/3 hidup kita itu seharinya tidur 1/3 waktu, berarti dari 60 tahun hidup kita hidup 20 tahun. Tidur 20 tahun. Kalau usia kita 60 tahun, lalu mengambil porsi tidur yang ideal 8 jam, berarti kita 20 tahunnya dari 60 tahun jatah hidup isinya tidur. Ya. Kalau Imam Ghazali tidak menyarankan. Jadi justru untuk kuatkan ibadah, nikmat ibadah, supaya waktu kita tidak habis dengan tidur. Nah, demikian. Namun kita mah tengah-tengah sajalah. Tidur banyak-banyak juga tidak bagus, sedikit juga kurang juga tidak sehat. Kita ambil tengah-tengah, ya sekitar 7 jam lah, 7 sampai 6 jam. Itu anjuran tidur di dalam syariat kita. Ada ini kan pembagiannya kan Rasul tadi tidur sebentar sebelum subuh, ada lagi tidur sebentar sebelum zuhur, baru nanti tidur yang panjangnya, yang relatif panjang malamnya. Berarti 3 kali beliau itu SAW. Betul begitu ya? Tidurnya 3 kali ya. Betul begitu ya. Jadi sebelum zuhur, bukan setelah zuhur ya? Sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur sekitar setengah jam atau 1 jam, namanya qailulah. Itu sangat dianjurkan. Beliau bersabda, fa inna syaitana la yaqil. Karena syaitan itu tidak qailulah. Syaitan itu tidak pernah tidur siang. Maka supaya kita beda dengan syaitan, ambil tidur siang. Qailulah apa sih? Dari kata qailulah, tidur siang. Ngambil waktu sedikit untuk tidur. Qailulah itu waktu yang sebentar, makanya kita disunahkan ngambil waktu sebentar untuk istirahat. Qalil. Sedikit. Kalau banyak tidurnya lama, bukan qailulah namanya, jadi kusairoh namanya. Banyak tidurnya, jadi kasir, kusairoh. Kebanyakan tidurnya. Kalau sedikit itu baru masuk kategori qailulah, bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi tidur beliau itu setengah jam sebelum subuh, lalu setengah jam sebelum zuhur, dan nanti malam baru tidur sempurnanya. Itu ba'da isya, kecuali kalau ada maslahat kaum muslimin, itu tidur sampai 1/3 malam terakhir. Makanya hidup beliau itu sehat dan sempurna karena istirahatnya tercukupi. Kalau lata kudu husnatu wala nautu, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya gimana tuh? Padahal kita sendiri dititipkan roh sama Allah gitu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Itu sifat Allah SWT. Kalau Allah ngantuk dan tidur, rusak alam semesta ini. Makanya sifat mustahil Allah itu adalah as-sahwu wan naum. Ngantuk
as-sinah ngantuk, kemudian an-naum tidur, dan juga sahur lupa. Lupa, ngantuk, tidur itu sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbeda, kita mah sudah sinah, sudah naum, sudah juga sahur. Ya lupa, ya tunduh, ya tidur kita mah manusia. Jadi jangan keluar dari batasan-batasan kemanusiaan kita dengan tidak tidur dan lain sebagainya. Berikutnya adalah fi hadis Nabi SAW fi rukub. Ini tentang petunjuk Nabi dalam berkendara. Ya, sebelumnya ada dalam hadis Bukhari radhiyallahu taala anhu, kata beliau, orang itu kalau dia berniat atau meniatkan memelihara kendaraannya, dalam hal ini kuda, maka setiap apapun yang dilakukan kuda itu menjadi pahala buat dia. Barang siapa yang memelihara kuda, padahal kuda itu butuh perawatan dan sebagainya, tapi kata Nabi, barang siapa yang memelihara kuda, maka seluruh pengeluaran yang dia berikan untuk kuda itu termasuk ibadah dan pahala yang besar dari Allah SWT. Bahkan kuda itu dalam hadis, fa innaha mahbusatun fi sabilillah. Kuda itu tertambat kebaikan sampai hari kiamat. Kuda itu selalu disertai atau tertanam padanya kebaikan yang banyak sampai hari kiamat. Jadi sunnah hukumnya memelihara kuda kalau ada rezekinya, kalau ada juga kandangnya, kalau ada juga tempatnya. Itu sangat dianjurkan. Dan kudanya dipakai untuk sampai Nabi mengatakan rausahu, kotorannya, kemudian bulu-bulunya, kemudian seluruh yang berkenaan pengeluaran kita tentang kuda itu, baik yang bersih atau yang tidak bersih dari kuda itu, seluruhnya berpahala. Asal niatnya tadi i'dadan lil jihad, untuk mempersiapkan fisabilillah. Untuk mempersiapkan fisabilillah. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ada tiga waktu kita ini boleh menghabiskan waktu secara maksimal. Dengan maksudnya kita boleh berleha-leha, kita boleh menghabiskan waktu, boleh memubazirkan waktu dalam 3 hal. Kan dalam Islam itu memubazirkan waktu tidak boleh sebenarnya. Membuang waktu, berleha-leha, berlena-lena, kemudian nganggur begitu, tidak melakukan apa-apa, kan dalam Islam tercela, tidak boleh. Mubazir itu dalam Islam tidak boleh. Kecuali 3 hal. Yang pertama adalah ngajak ngobrol istri, main dengan istri. Yang kedua adalah ngurus kuda. Yang ketiga itu berlatih panah. Itu 3 waktu yang kita boleh habis-habisan buang-buang waktu dalam sebuah hari demikian. Jadi kalau kita ngajak ngobrol istri, ngajak main istri, healing kemana, jalan kemana, itu adalah waktu yang kita boleh ngabisin waktu seluas-luasnya. Kemudian tadi ngurus kuda, karena di dalam kuda itu ada pahala. Di setiap yang kita lakukan ke kuda itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda bahwa orang memiliki kendaraan itu tujuannya 3. Orang itu kalau punya kendaraan, dalam hadisnya memang kuda, tapi ini umum untuk kendaraan semuanya, ada 3. 1 berpahala, 2 netral, artinya dia mendapatkan manfaat dan hobi, tapi tidak mendatangkan pahala dan dosa. Yang ketiga berdosa. Mempunyai kendaraan itu bisa 3 kategori. Yang pertama, kalau dia memiliki kendaraan niatnya adalah untuk kebaikan, untuk menopang ibadah, untuk fisabilillah, untuk kebaikan yang lain, mencari nafkah dan sebagainya, maka itu seluruh pengeluaran dan pengurusannya termasuk juga pemeliharaannya dihitung ibadah oleh Allah SWT. Yang kedua, kalau dia memiliki kendaraan hanya untuk hobi, hanya untuk punya kebanggaan, hobi begitu, asal tidak melalaikan dari zikir kepada Allah, itu hukumnya mubah. Dan manfaatnya dia hanya mendapatkan manfaat duniawi saja. Artinya hobi dan kesukaannya terlampiaskan. Yang ketiga, ini yang berdosa. Kalau dia mempunyai kendaraan, menyimpan kendaraan, membeli kendaraan, tujuannya untuk ria dan untuk menjaga jarak dengan orang-orang sekitarnya. Jadi biar dia itu disebut levelnya sudah berbeda. Dia agar dianggap orang yang sudah tidak lagi seperti orang lain. Itu memiliki kendaraan seperti itu hukumnya dosa. Jadi punya kendaraan ada 3 hukum. 1 untuk keperluan, maka seluruh pengeluarannya itu ibadah. Yang kedua hanya untuk hobi, dengan syarat tidak melalaikan dari Allah, maka itu hukumnya boleh.
Yang ketiga, kalau dia memiliki kendaraan tujuannya untuk beda dengan orang lain, muba'adatul akhirin, beda dari orang lain, dan juga untuk riya, maka itu hukumnya adalah wizrun, dosa. Jadi ada ajrun, ada sitrun, ada wizrun. Dalam hadisnya begitu. Hadis Bukhari tentang babul jihad. Orang memiliki kendaraan, ada 3 niat dan motifnya, dan 3 kategorinya. Ajrun, sitrun, wizrun. Ajrun itu dapat pahala. Sitrun itu hanya dapat kebanggaan dan hobi, lalu netral, kemudian ada wizrun, berdosa. Dosa. Manakala tadi kendaraannya dia niatkan memilikinya untuk supaya beda dengan orang. Beli mobil mewah tapi niatnya supaya beda dari orang. Beda kalau beli mobil mewahnya ini untuk saya ibadah, ini untuk saya dakwah, ini untuk saya lain sebagainya, untuk kebaikan. Itu boleh. Tapi kalau untuk supaya beda dari orang lain, beda kelas, itu tidak boleh. Jatuhnya wizrun, dan itu yang menyampaikan adalah Rasulullah SAW. Raqibal khayla wal ibila wal bighala wal hamir. Rasulullah SAW biasa menaiki kuda, kadang onta, kadang keledai, dan juga himar. Waraqibal farasa musrajatan taratan. Kadang menaiki kuda yang ada musrajah, yang ada pelananya. Wa ariyat ukhra, kadang menggunakan kuda tanpa apa-apa, langsung dilarikan begitu. Wa kana yujriha fi ba'dil ahyan, kadang kebut kudanya itu, dikebutkan. Wa kana yarkabu wahdahu, kadang naik sendirian kudanya, maksudnya sendiri, tidak bonceng siapa-siapa. Wa huwal aksar, itu sering-seringnya beliau berkendara sendiri di atas kudanya. Wa rubbama ardafa khalfahu, kadang membonceng orang lain. Alal ba'ir, di atas ontanya, seperti sahabat Muaz bin Jabal dan juga sahabat yang lain, kadang dibonceng di belakang. Wa rubbama ardafa khalfahu wa ardafa amamu, kadang juga membonceng di depan ya. Kuda tuh kuat ya. Kuda itu kuat. Ditunggangi 2 orang yang keturunan Arab kan gede-gede badannya. Kuat ya. Onta juga kuat. Beliau kadang bonceng belakang, kadang bonceng depan, tapi seseringnya beliau itu tumpak kendaraannya sendiri. Sesering. Wa kana aksar. Wahwal aksar, itu paling sering berkendara sendiri. Keledai juga kuat untuk 2 orang. Keledai kuat. 2 orang? Kuat. Cuma dia tidak ngebut keledai mah, dia semacam namanya kimpo lah yang 50 cc-an lah. Motor listrik. Tapi kalau yang sesering beliau itu udah makana yarkabu wahdahu wa huwal aksaru wa rubbama ardafa khalfahu al bayt. Wa ardafa ba'd nisaihi, beliau juga sering membonceng para istrinya. Ini bagian dari romantisme beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu salasa 'alal ba'ir, kadang juga boncengan 3 orang. Jadi beliau itu begitu manusiawi, kadang boncengan 3 orang, kadang membonceng para istrinya gitu kan, kadang sendirian, seringnya sendiri memang. Wa ardafa rijal, kadang membonceng beberapa orang laki-laki di belakang gitu. Ayo opatan naik, bukan nama naik. Ayo gitu. Entah kuat entah itu ya. Wa kana aksara marakibihil khail wal ibil, paling sering beliau itu numpangnya kuda dan onta. Wa ammal bighal fal ma'rufu annahu kana indahu minha baglah wahidah ahdaha lahu ba'dul muluk. Adapun baglah keledai beliau hanya punya 1. Mungkin zaman sekarang itu semacam ya kimpo lah ataupun mio gitu ya. 1. Jadi rata-rata motor itu kendaraannya itu yang standarnya yang gede lah, kuda atau onta kebanyakannya itu. Untuk touring ya Honda bebeknya cuma 1 gitu kalau zaman sekarang lah gitu. Rata-rata yang gede. Ustaz langsung di sana atau si keledai itu masih banyak dipakai nggak? Masih banyak di Subang tuh keledai banyak banget. Masih pakai angkut-angkut ya? Untuk narik yang jualan roti, narik yang jualan keliling itu pakai tukang sayur, tukang air, tukang roti, tukang susu itu pakai keledai. Di sana itu pakai keledai. Karena mungkin lebih murah juga. Ya kalau kita mah terus nggak galak mungkin ya keledai? Enggak, keledai nggak galak. Cuma dia bodoh. Makanya dalam Quran inna ankaral aswati lasautul hamir, himar itu diilustrasikan sebagai hewan yang bodoh, yang dungu dan lain sebagainya. Itu karena himar itu kalau dia di tengah jalan misalkan di klaksonnya digebah-gebah dia nggak pergi. Itu himar. Ya? Jadi dia ini aja cuek aja begitu. Jadi memang
himar itu dikenal dalam Saqafah Arabia sebagai hewan yang paling bodoh. Dan hewan yang paling cerdasnya adalah unta. Unta itu kalau dia dibawa Jakarta Surabaya, itu dia bisa pulang sendiri ke tempat asalnya. Misalkan kita naik unta Jakarta Surabaya, kemudian dia suruh balik lagi, itu ke tempat asalnya, itu dia sampai. Kecerdasan unta, dia bisa menghafal jalan yang dia tempuh. Itu unta. Kalau himar, enggak, dia tuh binatang yang paling bodoh. Nyebrang itu bisa himar. Nyebrang tuh bisa. Gitu. Jadi maka pantas saja dia disebut sebagai inna angkaral aswati lasautul hamir, karena himar itu memang binatang yang paling tidak disukai, kecuali memang dimanfaatkan punggungnya untuk mengangkat beban. Jadi tipikalnya demikian. Tapi Kuat untuk naik itu kuat. Kalau Rasul memelihara kucing nggak? Tidak disebutkan di kitab ini. Tidak Nah, disebutkan. Tetapi kalau beliau menganjurkan kita menyayangi kucing, ya, cuman beliaunya memelihara, saya belum pernah mendapatkan keterangannya. Kalau menganjurkan kita menyayangi kucing, ya, tapi kalau beliau memelihara sendiri itu belum ada keterangannya. Yang saya pernah dapat itu beliau bersabda, sesungguhnya kucing itu hewan yang biasa hidup di antara kita, maka perlakukanlah dia dengan baik, dan juga bekas minumnya itu tidak najis. Bekas minumnya, bekas duduknya, bekas segala macam tidak najis, karena dia biasa hewan hidup di sekitar kita. Kita selesaikan dulu. Walam takun al-bigol masyhuratan bi ardil Arab. Nah, bigol yang Rasul punya itu tidak populer di kalangan bangsa Arab. Karena itu hadiah dari raja luar Arab itu. Tidak disebutkan di sini apakah raja Romawi atau Persia atau lain sebagainya. Maka beliau itu termasuk orang yang punya bigol yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Limited edition. Limited edition. Jadi itu apa namanya? Iya kijang banget. Jarang dimiliki oleh orang lain. Balamma uhdiyat lahul baglah qila ala nunwil khayla ala al-humur. Faqala inna ma yaf'alu dzalika alladziina la ya'lamun. Ketika beliau diberikan hadiah seekor keledai, beliau mengatakan ala nunzil khayla ala al-humur. Itu maksudnya iya, kuda itu lebih bagus daripada himar, dikatakan demikian. Kemudian beliau menjawab inna ma yaf'alu dzalika alladziina la ya'lamun. Kalau orang tidak tahu, ya tidak akan paham ini himar untuk apa, ini kuda untuk apa, ini unta untuk apa. Jadi walhasil kesimpulannya adalah beliau SAW itu dalam berkendara seperti manusia hanya biasa. Kadang membonceng 3, kadang membonceng 2, kadang membonceng para istrinya, kadang sendirian, kadang ngebut itunya kudanya itu dipacu gitu. Kadang juga sesuai keperluan. Jadi orang teh ulah ngetentan di tengah terus itu nagan ulah dan ngaganggu batur yang di belakang. Suka ada stiker kan, mun erek nyantai mah di imah we saya gitu. Ada yang begitu. Kadang ngebut, kadang juga santai, kadang juga membonceng dan lain sebagainya. Jadi manusiawi sekali kehidupan Rasulullah SAW. Nah, mungkin demikian yang berkenaan dengan berkendaranya Nabi SAW. Maka barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita sedikit. Wa takhadha Rasulullah SAW al-ghanam. Beliau itu memiliki beberapa kambing, banyak, ada 100. Wa kana lahu 100 syat, 100 kambing. Wa kana la yuhibbu an yazid. Wa kana la yuhibbu an tazida al-mi'ah fa idza zadat bahma dzabaha makanha ukhra. Beliau itu selalu menjaga jumlah kambing itu 100. Ini banyak disebutkan itu. Beliau itu punya kambing 100 dan selalu menjaga 100. Kalau nambah 1 dipencet satunya. Ada nambah 1 berarti ada yang dipencet. Nambah 1 ada yang dipencet. Selalu 100. Menjaga jumlah kambingnya itu 100. Wa takhadha raqiq minal imah. Beliau juga membeli atau memiliki beberapa budak sahaya. Al-ima wal abid, budak sahaya wanita juga ada, budak sahaya laki-laki juga ada. Wa kana mawalihi wa mutaqaihi minal abid aksan lima. Tapi budak laki-laki lebih banyak daripada budak perempuan. Wa qad rawa at-Tirmidzi fi jami'ihi min hadis Abi Umamah wa ghairuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ayyuma imri'in a'taqa imra'an musliman kana fi kakahu minan nar. Orang yang memerdekakan budak di dunia, maka Allah akan membebaskannya dia dari api neraka. Yujzi kullu udwin minhu udwan minhu wa ayyuma imri'in muslimin a'taqa imra'ataini muslimataini kanat fi kakahu minan nar. Yujzi
kullu udwaini minhuma udwan minhu. Hadza hadisun sahih riwayat At-Tirmidzi. Ini hadisnya sahih. Jadi beliau SAW itu punya budak dan punya budak wanita dan budak laki-laki. Tapi beliau senantiasa memotivasi barang siapa yang merdekakan budak maka Allah akan merdekakan dia dari neraka. Nah kemudian wahad yadul ala anna itqal abdi afdalu anna itqal abdi ya'nilu itqal amatain. Hadis ini memberikan kita faidah bahwa wanita itu selalu wanita itu selalu satu porsi dari hitungan laki-laki. Jadi maksudnya laki-laki itu mengambil 2 dari satu porsi wanita. Setengahnya. Nah itu. Wanita itu selalu setengah dari laki-laki. Setidaknya dalam Islam itu ada pada 5 situasi. Wanita itu selalu mengambil setengah porsi dari laki-laki. Yang pertama adalah orang membebaskan budak laki-laki itu setara dengan membebaskan 2 budak wanita. Pahala besarnya. Besar sekali pahalanya kalau orang membebaskan budak laki-laki. Karena itu setara dengan membebaskan 2 budak wanita. Itu yang pertama. Yang kedua, al-aqiqah. Dalam akikah, bahwa akikah laki-laki itu 2 kali lipat akikah perempuan. Itu jelas. Fa innahu anil unsa syatun, wanita itu 1 kambing, dan laki-laki wa anil dzakari syatun 2 kambing. Wa fihi iddatu ahadits sihah wa hasan. Wa tsalis asyahadah. Yang ketiga dalam persaksian pidana. Kesaksian 2 wanita itu setara dengan kesaksian 1 laki-laki. Jadi kalau kita punya peristiwa, punya kejadian, ada saksi di pengadilan, maka 1 orang laki-laki itu setara dengan 2 kesaksian perempuan. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-miras dalam warisan. Bagian laki-laki itu selalu 2 bagian perempuan. Lalu yang terakhir dalam hal diat. Diat pembunuhan laki-laki itu 2 kali lipat perempuan. Artinya perempuan diatnya itu setengah dari laki-laki. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam fikih Islam wanita itu selalu mendapatkan porsi setengah dari porsi laki-laki. Setidaknya dalam 5 hukum. 1 pembebasan budak, yang kedua akikah, yang ketiga persaksian, yang keempat warisan, yang kelima diat. Itu wanita dapat separuh dari laki-laki. Kalau tadi yang boleh berboros waktu tadi saya lupa. Yang boleh berboros waktu itu ngobrol 1 ngobrol dengan istri, ngurus kuda, dan juga latihan memanah. Latihan memanah. Itu kita boleh habis-habisan waktu di situ. Makanya kalau kita punya modal mah beli kuda 1. Touring nggak masuk berarti ya? Touring mah. Jadi main kuda. Mungkin kiasnya ke kuda touring. Touring itu kiasnya ke kuda. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti kita dapat rezekinya, ada tempatnya, Allah memberikan kita kemudahan. Amin. Mengurus dan merawat wanita itu seolah-olah setengah dari laki-laki juga gitu. Ya memang demikian. Bahkan dalam hadis itu perempuan itu adalah naqisatu aqlin wa din. Perempuan itu memang disebut akalnya kurang, agamanya kurang. Ya. Umumnya Disebut agamanya kurang karena dia banyak ketidaksempurnaannya. Ada haid, ya, ada idah, talak, kemudian ada nifas dan sebagainya. Itu namanya setengah dari agama. Kemudian kurang agamanya, kurang tidak seperti laki-laki yang tidak ada halangan. Kalau kurang akalnya itu karena wanita lebih mendahulukan perasaan. Itu disebut dengan kekurangan pada akalnya. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan, wanita itu kalaupun kau berbuat baik kepadanya seumur hidupmu, ribuan tahun berbuat baik kepada dia, lalu sekali saja kau terlihat salah di depan dia, maka dia akan melupakan seluruh kebaikanmu. In ahsanta ilaiha dahra summa ra'at minka syai'an, ya, kalau kau berbuat baik padanya bahkan jika seumur hidup, lalu sekali kamu salah, dia akan selalu mengingat-ingatnya. Nusalah dan melupakan seluruh kebaikannya. Allah. Jadi anu 10 tahun teh disebut teh kesalahan orang teh padahal sekali-kali salah. Mafinya.
Wallahu ta'ala bishawab, wa taufiq billah. Maka baik-baiklah mengurus gelas kaca ini. Amin ya Allah. Jelas kan. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.